Semua audiens yang kami hormati, terima kasih menyimak presentasi dan diskusi ini. Alhamdulillah, saya salah satu anggota Kompolnas dari unsur tokoh masyarakat, Muhammad Dawam, diberikan mandat dari atas nama lembaga Kompolnas untuk ikut hadir di acara hari ini yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung terkait rencana satu pembentukan nasihat-nasihat hukum yang akan berlaku di Indonesia. Saya mengapresiasi tinggi terhadap ide dan gagasan ini. Karena apa? Karena gagasan ini bukan hanya sekedar manfaat, tetapi nyata dari Kompolnas pernah melakukan satu konsultasi kepada Mahkamah Agung dalam rangka untuk meminta fatwa. Itu pernah kami lakukan dan alhamdulillah diterima secara baik dan bahkan lengkap oleh Mahkamah Agung saat itu, oleh Bapak Ketua, oleh Bapak Wakil, oleh semua Ketua Kamar di Mahkamah Agung, dan alhamdulillah hasilnya dan saran-saran yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada Kompolnas kami laksanakan dengan sebaik-baiknya, yaitu terkait salah satunya adalah bahwa kenapa Kompolnas setiap apapun di perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian di tingkat manapun, kemudian Kompolnas tidak mendapatkan satu tembusan, tetapi dalam persidangan selalu diminta ikut hadir, termasuk juga pra-peradilan yang dilakukan oleh kuasa hukum yang menggugat kepada kepolisian dimanapun tanpa diberikan tembusan, Kompolnas diminta ikut hadir. Dan alhamdulillah ketika kami kaji selama 3 tahun dari periode tahun 2019 sampai tahun 2021 ada sekitar 50 perkara yang kemudian Kompolnas hadir dalam kapasitasnya diundang dalam pra-peradilan maupun perbuatan melawan hukum, dan itu semuanya adalah dimenangkan di sistem peradilan kita, sehingga kami ingin melakukan satu koordinasi dan meminta fatwa Mahkamah Agung agar seandainya dalam proses pemanggilan oleh pengadilan baik di PMH maupun pra-peradilan yang dilakukan oleh anggota-anggota kepolisian di seluruh tanah air, kami tidak perlu diundang untuk menghadiri karena 100% menang dan kemudian bisa dianggap untuk pembiayaan negara sangat besar terhadap masalah setiap kehadiran itu. Tetapi alhamdulillah diberikan saran-saran, salah satunya adalah agar produk-produk putusan baik pra-peradilan maupun dalam putusan PMH bisa dilampirkan di dalam website Kompolnas, sehingga ini memberikan satu dampak edukasi publik dan juga edukasi kepada kuasa hukum bahwa kalaupun melibatkan Kompolnas yang tidak diberikan tembusan, tetapi kasus-kasusnya itu selalu dilimpahkan, itu hasilnya seperti ini. Ini juga kami lakukan dan alhamdulillah saran-saran itu kami laksanakan. Dan kalaupun memang diperlukan satu peraturan secara khusus, saya berharap ini fatwa yang akan dimunculkan melalui nasihat-nasihat hukum oleh Mahkamah Agung ini tidak sekedar satu produk yang semua produk diterima oleh Mahkamah Agung. Jadi marwah fatwa sendiri ini harus benar-benar satu produk yang memang akurasinya dan marwahnya terjaga, sehingga insya Allah dengan model seperti itu, dengan pengetatan kriteria yang bisa diberikan fatwa oleh Mahkamah Agung ini juga menjadi satu marwah tersendiri bagi Mahkamah Agung dan Indonesia ke depan. Mudah-mudahan semua fatwa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini juga memberikan nilai-nilai keagamaan yang ada di Indonesia ini, memberikan dampak positif kepada fungsi kenegaraan. Sebab sistem kenegaraan kita ini adalah sistem yang juga diberikan dari nilai-nilai keagamaan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis yang menyatakan dan menyitir dari pendapat Imam Ghazali bahwa ad-dinu wal mulku tau'aman, agama dan negara ini adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan, sehingga roh daripada agama, spirit daripada agama ini memberikan dampak kepada negara. Kalau ini bisa disikapi dengan arif dan bijaksana oleh Mahkamah Agung dalam proses pembuatan ini, saya ikut berharap dan mudah-mudahan ini bisa terjadi dengan baik. Dan selamat kepada Mahkamah Agung, salam hormat dari kami dari seluruh anggota Kompolnas kepada seluruh pimpinan Mahkamah Agung. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kesempatan yang baik di dalam menjalankan fungsi kenegaraan, dan kita sama-sama
memberikan dampak yang positif kepada seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.